87% warga Indonesia yang kemudian mengakses medsos ini menjadi satu pasar baru, pasar dakwah baru yang harus kita ambil dan kita pastikan agar kemudian bukan channelnya Raffi Ahmad yang 28 juta, bukan Ria Ricis yang kemudian 29 juta, bukan juga Deddy Corbuzier yang 23 juta. Saya yakin muncul Leboyo channel, Jenanyar channel dan sebagainya, yang saya yakin ketika kita satu padu mendukung bersama, dakwahnya masuk, pola pemikiran seluruh salafus soleh kita tetap bisa terjaga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diriyakil akhyar wa miftah imabil yasan wa miftah imabil yasan wa miftah imabil yasan sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifadlihi. Kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para nyai, bil khusus Romo Kiai Haji Zainal Abidin, Kiai Haji atau HK Ahmad versi Kiai Miftahul Akhyar. Kalau Kiai Haji ada yang HK hampir Kiai. Semoga beliau sehat selalu. Yang kula hormati Romo Kiai Haji Husnul Ma'arif, sudah mungkin beliau sehat selalu dan bisa mendampingi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Camat Kecamatan Wonoayu. Yang saya hormati, saya banggakan juga Ketua RWJNU Wonoayu beserta semua jajarannya, mulai dari Tanfid, Suriah, Banom. Kemudian yang saya hormati tertinggal ada satu sekretaris PCNU Sidoarjo, Mas Agus. Yang saya hormati seluruh teman-teman dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur alhamdulillah di siang yang cukup cerah ini kita diberikan Allah SWT kesehatan. Dan saya yakin insya Allah sehatnya double, yakni sehat jasmani dan sehat rohani. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama yang bisa kami sampaikan selaku pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tidak pernah ada orang bisa menentang atau menegasikan kalau NU adalah elemen penting pembangunan di negara Republik Indonesia. Ini yang harus dibangun, maka bukan hanya di lapisan atas saja, dipastikan semuanya dari lapisan bawah juga berkontribusi. Walaupun terkadang ada bahasa di masyarakat, ada opini, ada wacana di masyarakat, gak usah arti organisasi yang jadi NU seperti Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini bahaya. Kalau gerak tanpa struktur bisa jadi lebih cepat, geraknya bisa jadi lebih cepat, tetapi sangat mudah untuk dipatahkan. Tetapi kalau gerak dengan struktur, ini pasti lebih lambat, sehingga harus ada muskar dulu, harus ada pramuskar dulu, tapi akan begitu. Oleh karena itu saya harapkan di musyawarah kerja ini harus difikirkan dengan matang. Fondasi setiap lembaga, setiap instansi dan apapun itu adalah di perencanaannya. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi catat, kalau kita gagal dalam perencanaan sama dengan perencanaan kegagalan. Apalagi tadi dapat info dari Pak Sekjen kalau sekarang BBNU
meminimalisir bahwa lembaga atau di dalamnya untuk membuat musyawarah kerja sendiri. Jadi katakan PJNU, maka badannya akan mengikut apa yang jadi hasil dari musyawarah kerja, sama dengan MPJ. Oleh karena itu harus diformalisasikan dengan baik sehingga eksekusinya dengan baik, jadinya juga baik. Yang kedua, bahwa ketika industri 4.0 sekarang 5.0 sudah melangkah, maka ada beberapa konsekuensi yang harus kita terima. Antara kita habis tidak bisa adaptasi dan kemudian digulung oleh zaman dan digulung oleh media, atau kita berusaha berubah untuk tetap survive di 4.0 atau sekarang bahkan 5.0. Apa konsekuensinya ini? Ada beberapa yang harus dioptimalkan. Yang pertama adalah dakwah digital. Ini dakwah digital ini paling bahaya. Jumlah orang NU wakilan katanya ini 80 juta, bisa 120 juta wakilan katanya. Tetapi kalau saya lihat YouTube, subscribernya tidak nyampe 500.000. Kalau sekarang mungkin sekitar 600-700. Ini beda. Khalid Basalamah yang nggak tahu itu ormasnya apa, 2 juta. Raffi Ahmad sih nggak ngerti yang mau bentuknya 23 juta. Atta Halilintar 28 juta. Bahkan ini 10% warga Indonesia. Kita ini yang ngakunya 50%, bahkan 60%, 70% warga Indonesia ini NU, tapi ternyata belum mampu untuk masuk ke sana. Ini mumpung ada teman-teman yang muda-muda dari Ibnu, dari Ansor, dari Fatayat atau IPB, karena kini sebenarnya punya modal dasar, punya kiai-kiai yang sebenarnya sangat kompeten. Dikatakan yang di YouTube itu saya yakin tidak tahu, data khobar tidak tahu, Naat Mantul tidak tahu dan sebagainya. Saya yakin tidak tahu, belum ya baik-baik. Tetapi kita yang sebenarnya punya resources yang kuat, karena tidak dioptimalkan dengan baik, tidak didukung dengan baik, padahal subscribe itu gratis. Ayo kita kita buka HP macam-macam. Saya yakin yang subscribe tidak lebih dari 50%. Oleh karena itu zaman sudah berubah. Memiliki NU juga bukan hanya datang ke peribadatan kepada amaliyah-amaliyah. Nutol jari itu ada uangnya. Dibanding sampai dia minta sodaku 1.000 berat, katanya tak ngelihat ngelos 5 detik untuk iklan di YouTube untuk NU channel misalnya, itu sama dengan 1.000 itu. Nah ini dibayangkan kalau 80 juta orang, 120 juta orang berkomitmen untuk dakwah digital ini, betapa kuatnya. Aware terhadap dakwah digital ini. Apalagi kalau melihat data juga bahwa 8 jam 52 menit rata-rata orang se-Indonesia ini mengakses namanya HP. Tidak pegang uang, tidak pegang dompet, masih tenang. Tetapi kalau sudah bangun tidur nggak pegang HP, jadi kalau ibu-ibu bisa jadi yang dicari bukan suaminya dulu, mungkin lah punya buatan lah, insya Allah buatan. Nah dia dicari pasti HP-nya dulu. Data yang mengejutkan bahwa 80% penggunaan internet itu untuk komunikasi, tetapi ada 63,4% yang kemudian memakai internet ini untuk mengisi waktu luang. Kalau waktu luang ini tidak diambil
tidak dimanfaatkan, kita tidak ambil kesempatan itu untuk diisi hal-hal positif, sudah kita tunggu waktu saja. Entah yang masuk radikalisme, entah yang masuk pornografi, entah yang masuk. Oleh karena itu yang terpenting untuk bisa menjawab dakwah digital ini untuk seluruh bunyai, saya kira kapital masanya banyak sekali. Katakan untuk bangun satu misalkan Muslimat official, ngapunten ibu, ini subscribernya hanya 3.000. Nah itu kalau seumpama kemudian digerakkan menjadi pemahaman bersama, ide-ide dari beliau yang cemerlang untuk bisa nyampe ke seluruh pelosok negeri, akan indah sekali. Jadi kita bukan hanya kemudian seperti subscribe YouTuber sekarang misalkan bicara profit oriented atau kemudian passion oriented, tetapi ada purpose oriented. Ada sesuatu yang besar yang harus dibangun, yang harus kita pastikan sukses, termasuk salah satunya lewat media sosial yang setiap hari 80% memakai itu. Mungkin itu Pak dosen yang harus kita konsentrasikan bersama, bahwa saya masih ingat kalau beliau ini dosen kami ketika memanggil yang lain kurang pas. Jadi harapannya 87% warga Indonesia yang kemudian mengakses medsos ini menjadi satu pasar baru, pasar dakwah baru yang harus kita ambil dan kita pastikan agar kemudian bukan channelnya Raffi Ahmad yang 28 juta, bukan Ria Ricis yang kemudian 29 juta, bukan juga Deddy Corbuzier yang 23 juta. Saya yakin muncul Leboyo channel, Jenanyar channel dan sebagainya, yang saya yakin ketika kita satu padu mendukung bersama, dakwahnya masuk, pola pemikiran seluruh salafus soleh kita tetap bisa terjaga dengan baik. Tepuk tangan Pak Gus Mukhtar.